Oke, kita berjumpa lagi di On Wheels yang nggak punya judul karena nggak punya sponsor. Bintang tamu gue kali ini, nih udah nggak usah dikenalin ya. Pas gue kesini nggak ada sponsor lagi kan? Iya makanya harusnya ada ya. Harusnya ada dong. Apa ini sponsornya kayaknya harus panjang kontrak kali ya? Iya dong. Harusnya iya ya. Leonardo sih gitu. Harusnya apa ya? Apa, Sponsor gitu. apa ya? Kondom gitu ya? Iya dong. Yang laki dong. Mm-mm. Welcome loh. Thank you. Tapi itu gue senang Thank banget. you. Kita udah berjanji lama dan gak pernah jadi. Iya. Karena Anda sibuk ya. Disibuk-sibukin. Tapi latest news sama lu tuh adalah lu baru bikin sesuatu sama Isyana. Oh ya. Apa sih itu? Kayaknya tiap gue buka di berita itu aja. Apa sih itu? Sebenarnya kemarin tuh gara-gara ada tawaran streaming karena kita udah nggak ada job manggung lagi yang off air. Jadi harapannya di streaming inilah ya kan, namanya live stream seperti ini gitu. Ya udah datanglah tawaran. Nah tawaran tuh macam-macam gitu. Yang paling aneh menurut gue begitu pas tawaran ya ini Isyana ini. Wah kok sama Isyana gitu. Gue masih mikir tuh tadinya gitu. Gimana masukinnya? Ya coba gue pikir nanti manggungnya bareng Isyana gitu. Oh ya udah oke. Gue gitu. Terus abis itu lanjut lagi nih si ininya si panitianya. Nanti materinya untuk Isyana gimana Mas? Gimana maksudnya gitu kan. Lu mikirnya Death Squad, habis itu Isyana manggung. Gue tadi mikirnya gitu. Oke. Jadi nanti enggak Mas, nanti itu Isyana Death Squad back to back gitu. Jadi barengan gitu, jadi collab gitu. Collab gitu. Tunggu dulu gitu. Gue memang udah tahu sih Isyana pas albumnya yang si Lexicon gitu dia udah berubah kan. Kan gitu. Nah, gue tuh semenjak dikasih tahu sama temen gue Ray tuh drummernya yang ngisi di lagu yang barunya dia tuh Il Sogno, baru wah anjing nih. Ini keren kan? Ini mah gila banget nih, nggak ada orang di sini yang bikin materi sekeren ini, serumit ini dan sekeren ini. Setuju. Susah loh Nat bikin lagu rumit, jelimet gitu. Jelimet gila. Jelimet gitu ya. Banyak tuti-tutinya gitu ya istilahnya tuh. Ngitung lagi kan temponya gitu kan. Apaan nih? Wah gitu. Dan masih enak didengar. Yes. Plus ini Isyana gitu itu ya. Iya kan? Gue juga pernah ngundang Isyana, gue kaget loh. Kok dia bisa senyampe itu ya? Iya, dia levelnya kan udah ini kan udah level bos banget nih istilahnya diva Indonesia gitu kan. Secara ininya high profile banget gitu. Yes. Terus dia bikin label lagi baru terus meski kayak gini. Menurut gua ini definisi anti mainstream tuh ini. Isyana. Lexiconnya album itu ya? Iya, album yang sama yang terbaru tuh si Il Sogno itu. Gue belum dengar. Gila juga ya? Itu yang lagi gua garap juga sekarang. Oh bareng. Nah, setelah itu tuh setelah habis yang collab itu, ya gua mau bikin lagi versi yang Death Squad sama Isyana yang rekamannya. Oke. Jadi biar teman-teman bisa dengerin terus secara audio, bisa diulang-ulang gitu kan, bisa dengerin gitu. Berarti lu tuh sebenarnya ketagihan dong kemarin sama Isyana. Jujur gue ketagihan. Gue begitu pas disuruh mikir anjing nih gimana ya merch-nya gitu. Karena kan nggak sembarangan, Nat. Yes. Gue nggak mau kayak nih nanti ditempelin gini-gini. Gue nggak mau kesannya kayak tempelan. Oke. Jadi gue harus dive ke dalam si materinya dia, ngulik bener-bener anjing. Gue sama si Karis kita harus buat lagi. Riz, ini gimana nih Riz? Udah panik lu seminggu nih. Gue tuh panas dinginnya seminggu. Lu bayangin aja buat mikirin materinya itu, gue udah dengerin anjing nih.
tunggu, kita kulik dulu sampai kita ini dulu, kita stretch dulu itu, kita bikin temponya lebih pelan, sampai ngulik belengin sampai bener-bener jadi. Seminggu itu gue prepare-nya untuk karena kita dikasih deadline kan, latihan tanggal sekian sama Isyana cuma sekali doang ya, cuma sekali doang latihan, sekali doang ya, sekali. Dan itu harus paten ya, karena besoknya langsung take. So, gua nggak mau menganggap ini remeh ya. Jadi gua prepare sudah dari jauh-jauh, gua nggak mau menganggap ini hal yang remeh. Gua respect banget, se-respect itu gua sama Isyana gitu. So, gua prepare bener-bener kita latihan berapa kali ini intens gitu ya, dari mulai ngulik, dari mulai semuanya band gua cuma datengin si drummer gua kan dari Surabaya. Basis gue udah lama, udah kita sekarang dari seminggu sebelumnya lo udah ada di sini ya. Jangan tiba-tiba dadakan. Iya, dan kayak gitu biasanya gitu kan. Nah, akhirnya udah siapin tuh kita latihan sampai akhirnya kita mau latihan sama Isyana pun gue juga gue bilang nih kita nggak bisa kayak biasanya nih, gue bilang. Ini Isyana, ini bahaya nih kalau I'm bringing my A game gitu kan. Iya. So akhirnya gue bilang mana anak masih tim produksi juga. Lo datang kayak manggung ya, kayak manggung ya, kayak well prepared banget, jadi kita harus jangan kayak virtual yang begini-begini, pokoknya anggap ini manggung sekeren-kerennya. Anak-anak kru yang datang semua datang, sampai sound engineer datang semuanya rapi, wangi, resik. Gue pengen nunjukin bahwa tim gue wangi, gitu. Iya keren gitu. Nyampe, dan gue gitu. well prepared, dari mulai materinya, dari mulai semuanya. Jadi begitu pas udah datang tuh udah siap tuh, udah siap kayak manggung anak-anak gitu. Alat bawa semua, Nat. Semua di bawah. Iya. Drum sampai rak-raknya di bawah semua. Gue nggak mau, gue bilang sama temen, gue selalu kayak gini ya sama teman-teman gue. Latihan tuh di metal lo bawa semua, yang ada di rumah lo, di studio lo tuh lo bawa pindahin semua. ke situ ya. Iya. Jangan lo pirit-pirit kayak gini. Latihan doang. Irit bawa simbalnya berapa gitu. Iya. Penyakit anak band kan gitu biasanya ya. Iya. Pakai alasan dulu deh, ntar gimana gitu. Gitu. Ini lu nggak mau ya? Gue nggak mau. Gue maunya apa yang kita main nanti lu pakai tuh pas latihan juga. Emang simulasi kayak mau manggung. Oke, nggak, itu tuh konsepnya berarti lu bareng sama Isyana ya? Iya, jadinya gitu. Gue tadi nggak tahu tuh ya. Bukan back to back, abis Dead Squad Isyana. Enggak, ini bareng. Bareng jadinya. Ya makanya gue harus bener-bener ngulik materinya dia kan. Gimana caranya gue masukin unsur si Dead Squad ini tanpa terkesan maksa atau sekedar tempelan. Jadi gue harus ngulik bener-bener kan. Iya. Itu semua personil lu langsung ngulik itu semua. Oh, tinggi tuh ini intensnya. Iya. Gue bilang makanya panas dingin gue seminggu sebelum dan sesudah. Jadi sesudahnya kenapa, kan udah keren. Udah kan waktu itu syutingnya tanggal 21 kan. Setelah itu tuh seminggunya tuh gue masih terngiang-ngiang gitu. Tuti-tutinya gue masih bangun tidur tuh masih itu gitu. Iya masih kayak gitu. Masih gitu ya? Iya masih kayak gitu, masih terngiang-ngiang di ini gua. Dan akhirnya lu nonton kan? Dan akhirnya begitu pas gue lihat hasilnya emang anjing keren banget sih. Bikin merinding, gue aja merinding gitu kan. Iya. Padahal gue udah tahu gitu. Padahal lo tahu masih keren. Maksudnya gue udah tahu jadinya kayak gitu. Karena kan memang ya gue yang rekam gitu. Gue yang di situ. Yes. Enggak, berarti begitu abis sama Isyana ada project lagi dong bocorannya setelah ini. Ya mudah-mudahan sih. Gue pengen sih memang sekarang nih kan lagi ngerekam lagunya si yang kemarin kita sudah mainin bareng itu tuh gue mau gue rekam. Oke. Biar audionya kesebar di mana-mana, Spotify, bla bla bla. Betul. Isyana juga happy dong begitu. Gue harap sih dia begitu ya. Kayaknya sih happy deh. Mudah-mudahan. Harusnya happy sih. Soalnya gue rada surprise ya karena kita ngomongin Isyana gitu. Di level dia tuh harusnya untuk dia bisa collab dengan siapa dia bisa milih dong. I mean, dia bisa kayak gue mau ini, aku nggak mau ini. Tar lu dong. Tapi kan lu Dead Squad. Maksud gue ya sama dong. Ya artinya kalau gue sih masih nganggapnya
ini levelnya Isyana nih, ini aset negara nih. Aset Iya, negara nih, iya, menurut gua. iya. Secara skillnya dia tuh aset negara gitu, maksud gua gitu. Jadi dia punya power untuk bisa nunjuk siapa Apapun aja. yang ingin featuring sama dia. Gua mau dia gitu. Nah begitu dia pilih sama Death Squad, gua surprise gitu kan. Yes. Apalagi materi yang baru ini gitu. Itu gila banget Jadi, materinya. Ya, gua secara ini ngerasa apa ya? Tersanjung. Aduh, sinetron dong ya Iya, kan? sinetron. Oh gitu, gue gak nyangka di Dia milih Death Squad lo untuk bisa ikut. Iya. Tapi works, dan emang works banget kan. Setelah itu banyak tanggapan positif apa kadang kan gini ya, kalau metalhead kan kayak ngapain sih Death Squad sama Isyana? Ada nggak sih kayak gitu? Kalau di fans lo? Biasanya anak metal kan suka anti sama yang Gue baca semua komen-komen. Iya. Gue baca semua komen-komen dari mulai dari yang kita latihan, kan gue sering posting itu juga. YouTube-nya tuh gue baca satu-satu. Lu baca satu-satu. Ada nggak metalhead kayak ngapain sih sama Isyana, nggak cocok? Sejauh ini mereka bener-bener yang positif dan sama kayak gue surprise gitu. Anjing gitu, ini next level gitu ya? Iya gitu. Nggak mungkin ada lagi nih kayak begini gitu. Yes. Oh, itu yang lo alamin ya? Itu justru tidak ada head comment yang kayak ngerasa ngapain sih sama artis komersil gitu. Kan biasa kan fans metal kan pengennya lu sama yang ini dong, lebih gagah gitu. Kalau gue sih kayak gitu-gitu sih tidak berpengaruh sih, Nat. Justru sebenarnya yang kayak gitu-gitu gue seneng. Kalau kayak gitu iya gitu, maksudnya kalau orang yang bagus bang gini, oke gue terima kasih gitu. Tapi kalau yang misalnya yang komen nyela atau kayak gitu, gue seneng tuh. Oh, lo mana seneng ya? Lo baca ketawa sih. Iya, gue ntar lo ya, gitu. Iya, benar. Sebenarnya nih kalau gue kasih tahu ada satu rahasia sebenarnya, gue mau kasih tahu di The Leonardos nih. Kenapa gue harus bikin album ini? Karena gara-gara ada satu fansnya Death Squad nih. Entah dia fans atau enggak apa bener ya, tapi gua anggap sih dia fansnya Death Squad karena setiap komen Death Squad tuh dia setiap posting Death Squad dia pasti hadir gitu komen. Dan si anjing ini selalu nih menghantui gua posting apa, dia langsung komennya, "Bang, album kapan?" Oh iya. Terus gua jadi postingan kontennya apa? Dia selalu komen, "Bang, albumnya kapan?" Selalu kayak gitu. Nih si anjing nih gitu, gue kesel kan gitu. Itu kan dari hard fans lu kan. Iya, makanya. Tapi ya kadang-kadang gengges gitu. Maksud gue dia kadang-kadang suka kesel gitu kan. Postingannya apa nggak nyambung nyet gitu. Iya, gue juga mau dalam hati gue lagi ngerjain anjing gitu, tenang aja gitu. Apapun postingan lu tuh, lu lagi masak, lu lagi ini gitu. Gue sampai gue screenshot nih orangnya, gue hafalin nih orangnya ini. Nih bocah nih. Pokoknya nanti kalau udah rilis, gue mau terima kasih banget sama dia nih si bangsat ini. Karena dia nge-push lu sampai mengganggu lu juga. Iya. Untuk bisa akhirnya, gue ambil gitar, rekam untuk jadiin album. Itu memang sudah direncanakan, tapi gue makin tergerak untuk begitu ya gara-gara si monyet ini. Kalau nggak ada si monyet ini lu nggak bakal segitu. Maksudnya monyet ini itu dalam si sayang. In the good way ya. In the good way, bukan dia monyet. Bukan monyet, walaupun jadi dia monyet. Iya, kayak lu kan ngomong nyat. Iya, semua orang lu panggil nyat ya kan. Iya. Walaupun dia bukan monyet ya. Iya. Itu kan ekspresi respect ya. Iya. Beda orang-orang beda. Tapi apa yang lu janjikan dengan album Death Squad lu yang baru setelah lu kan tadi kita hampir 18 tahun ya? Iya. Sempet jenuh nggak? Dari album 1, 2, 3 lu ngerasa kayak aduh bikin apa lagi gue ya? Aduh kok gini-gini aja sih soundnya. Ada nggak sih lu perasaan itu? Di album ke album, apalagi sekarang digital makin gila, ini makin gila. Yang membedakan Death Squad album baru dengan sebelumnya menurut lu apa? Kalau masalah soal jenuh bukan cuma Death Squad sih sebenarnya, kan gue main musik kalau dihitung tuh dari maksudnya profesional ya? Yes. Yang lo main musik dibayar gitu. Started tuh tahun 95. Wah, gue masih umur 5 tahun tuh. Iya, sumpah terus. Nah itu tuh kalau dihitung sekarang kan berarti udah lebih setengah dari hidup gue lah. Betul.
Ya gue mikirnya ini udah hidup gue gitu. Pastilah dalam masa itu adalah kejenuhan ya. Yes, gitu. yes. Itu tahun 95 itu, sorry gue potong, itu lu ngapain tuh? Pertama kali. Gue jadi bandnya Iwaka. Sumpah Yeah. lu ada Jadi main gitar? Gue main gitar. Jadi Iwak tuh kalau bisa lagi live tuh dia ada bandnya memang buat ini. Lu pertama kali? Gue pertama kali tuh terjun profesional tuh di situ. Yang dapat duit yang dibayar. Oke. Gitu. Itu step awal lo. Iya, Setelah itu baru bentuk Dead Squad apa enggak? Kak masih jadi session player dulu gue masih. Warawiri saat ini ya. Pokoknya semua band tuh hampir gue pernah singgah di situ. Pada zaman itu. Iya. Lu berarti hampir lintas semua genre ya. Kalau Iwake kan berarti kan groovy dan nge-rap gitu. Iya. Dan lu bisa ya, lu kan di situ. Tiba-tiba lu juga ada Andra in the Backbone. Iya. Tiba-tiba ada Dead Squad yang maksud gua lu tuh berarti apa ini? Manusia apa Anda? Anda berarti bisa semua sebenarnya. Ya, jadi gue tuh tertariknya main musik gitu awalnya memang gara-gara metal awalnya. Jadi gue tertariknya karena pergaulan. Jadi gue gaul sama abang-abangan gue lah, sepupu gue yang udah tua-tua gitu, nongkrong gitu. Ketika gue masih SD, abang-abang gue SMP tuh nongkrongnya main gitarnya udah metal-metalan gitu. Jadi gue di rumah gue kan banyak gitar ya. Bukan main gitar. Bokap lu juga udah emang dari keluarga musisi gitu. Gue tuh generasi ketiga. Tapi kan bokap lu jazz, kenapa lu nggak milih jazz? Nah, begitu awalnya kan ketertarikan pertama buat gue sih yang paling keren tuh metal tuh keren pada zaman itu. Oh, metal tuh pokoknya laki gitu ya. Keren banget gitu. Terus di rumah gua itu ada kaset. Jadi koleksi bokap gua tuh karena dulu dia kerja di label kan. Jadi dia banyak kaset-kaset, gak terkecuali kaset metal juga ada di situ. Oh, ada? Ada. Oke. Nggak cuma jazz doang. Jadi gue lagi ngoprek-ngoprek kaset-kasetnya dia, terus gue nemu tuh kaset Yngwie Malmsteen. Gambarnya kambing. Bukan. Gambarnya naga gitu. Kepala 3 terus si Yngwie-nya lagi kayak pakai gitar lagi ngelawan naga gitu. Wah, itu it was the coolest thing ever gitu kan. Umur segitu ngeliat kayak gitu, wah anjing keren banget nih gitu. Albumnya trilogi kalau nggak salah. Album itu lo bisa cek deh itunya apa namanya di album cover itu keren banget. Kita tampilin nih. Iya. Itu tuh keren banget. Begitu habis gue denger, gue suka gitu. Macam-macam. Itu pertama kali lu jatuh cinta. Oke. Habis itu ada kaset lain lagi, ada Megadeth, ada Kingdom Come, macam-macam. Gue dengerin lah tuh. Makin kesini makin suka, akhirnya gue ambil tuh gitar-gitar bokap gue. Gue ambil gitarnya, gue ambil efek-efeknya, ampli-amplinya tuh udah taruh di kamar gue. Oke. Lu berarti otodidak tuh, nggak sekolah musik? Nggak. Oh, lu main gitar sendiri aja tiba-tiba jago gitu? Ya di rumah, jadi gue tuh dulu waktu sekolah sering cabut ya, seperti layaknya anak-anak kayak lu juga lah, ya kan, cabut juga sekolah kan, pasti kan gitu. Tapi kalau gue cabut itu ya mabok ya, gue nggak skillful. Kalau lu kayak skillful kan, kalau gue cabutnya ngimeng atau ngerokok kalau gue dulu. Jadi gue cabut nih, anak-anak yang pada main biliar apa segala macam. Ya itu gue tuh, di situ tuh. Gue ikut. Lo ikut. Tapi abis itu gue pulang. Latihan gitar. Iya, gue pulang, gue ke rumah, gue latihan gitar. Begitu tanya sama bokap sama nyokap, lo kok pulang? Bukan sekolah. Oh, gurunya rapat. Anjir. Ya udah, akhirnya gue ngulik gitar sampai gue bisa, sampai gue menguasai, baru gue keluar kamar makan. Enggak, lu belajar dari mana? Kan nggak mungkin tiba-tiba dari kaset, dari CD, kaset tuh semuanya gitu tuh. Oh, lu dengerin, lu kulik sendiri. Jadi belum ada YouTube-nya, belum ada YouTube, belum ada semua digital, masih nol ya. Pokoknya kaset aja ya. Kaset sampai lu mesti puterin pakai apa namanya? Oh, pakai bolpen lu gitu ya. Tua banget. Tua banget. Terlalu tua tuh. Tawan umurnya berarti kan. Tawan kan. Tapi bokap lu nggak pernah nanya ya, kamu nggak mau kayak papa nih, jazz atau ikut? Dia bilang sama gua gini. Kalau emang mau survive di musik, dia bilangnya survive ya. Yes. Lo kalau mau survive di musik, lo harus bisa main sama semua orang. Oh itu. Iya. Oke. Jadi nggak cuma metal aja nggak apa-apa. Lo kalau suka metal nggak apa-apa. Karena dia kan datang ke kamar gue isinya poster-poster metal apa segala macam gitu. Tapi bokap lo kaget gak tuh pas buka kamar lo? Kaget. Oh kaget. Kaget dia. Kaget kan? Soalnya kan begitu sekali dia nyariin gue masuk ke kamar gue udah penuh pilok. Udah penuh poster-poster metal gitu dan beberapa alatnya ada di kamar gua. Jadi dia sering kehilangan alat tuh. Dan alatnya lu nyolong ya? Suspek gua pasti. Anak gua ini enggak. Oh dia shock dong. Lah anak gua jadi begini
ini metal banget nih. Iya, jadi dia bilang gitu, kalau emang mau nggak apa-apa suka metal nggak apa-apa. Yes. Tapi kalau emang lo mau survive di musik, ya lo harus bisa bergaul sama apapun iya, genrenya itu. sama semua orang, bisa main sama semua orang Oke. gitu. Oke. Terus start dari main blues aja. Oke. Dia bilang gitu, kenapa blues? Ya main aja dulu blues gitu. Lo mainin tuh. Kenapa blues? Kenapa nggak klasik? Klasik kan lebih ini, lebih maksudnya lebih kayak ada ya lebih apa ya? Lebih kayak basic gitu kan. Ada pelajaran-pelajaran di klasik tuh gitu. Yes. Kenapa mesti blues gitu? Kenapa katanya? Gue nggak dikasih jawaban. Tapi gue nemuin setelah gue belajar gitu, oh ternyata tuh main blues tuh sebenarnya kan bukan sedikit ya, boring. Karena chordnya cuma 3, basicnya 3, dan lo paling cuman scale-nya pentatonic antara minor atau mayor. Yes. Ya kan cuma itu doang. Itu aja gitu kan. Tapi lo mainin terus aja gitu. Nggak akan kayak sama, pasti beda. Pasti beda ya. Nah itu tuh yang maksud gue, kenapa ya bisa begini ya gitu. Nah itu jadi ngeblues tuh latihan feeling, latihan apa istilahnya ngelatih emotion. Yes. Untuk bisa lo cuman ada 3 chord nih tap ya. Gimana caranya lo bisa mengekspresikan semua apa yang lo rasakan ke dalam gitar. Gitu lo tuangin di gitar. Itu gimana caranya gitu. Oke. Nah, itu yang menurut gua excited, menurut gua itu pelajaran yang ini bokap gua tuh ngajarin gua untuk bisa merasakan emosinya setiap lagu. Jadi itu bisa lo aplikasikan ke semua genre. Ketika lo main gitu, lo bisa ngerasain emosinya sehingga lo main nggak cuman sekedar lo tunjukin skill saja, tapi lo bisa merasakannya sehingga lo bisa membuat enak. Nah itu kata yang penting tuh itu adalah blues ya, berarti blues banyak mengajarkan lo untuk bisa untuk feel it-nya ya gitu. Karena untuk apalagi di gitar gitu ya, karena nggak semua apa namanya musik-musik itu tuh lo bikin chord metal gitu. Kalau lo nggak bisa ngenakin lagunya, ya cuman sekedar riff metal biasa. Oke. Gitu. Tapi kalau lo ada unsur-unsur blues di situ, baik itu emosinya atau segala macem, itu lo bikin yang serumit apapun, soundnya enak. Gitu. Itu anjuran bapak lo berarti dari awal tuh ya. Daskra itu. Akhirnya lo paham tuh ya. Paham gue. Ini maksudnya gitu ya. Ini maksudnya. Sehingga lo main sama siapa aja, enak-enak aja. Akhirnya tuh lo aplikasikan nggak di Andra and the Backbone? Maksudnya kan orang tahu lo kan metal nih, tiba-tiba lo jadi melo-melo. Semuanya, makanya dia cuma ngajarin gua juga untuk main sama siapa aja, genrenya apa aja. Gua semua tuh gua ikutin sampai gua main sama musik apapun gitu ya. Yang waktu itu dapat jobnya ngiringin Ovi misalnya, ikut sama bandnya Ovi. Opi ini. Resta. Anda itu tua ya? Iya. Terus main lagi sama siapa gitu. Butuh misalnya si tiba-tiba Samson pemain gitarnya nggak bisa, lo bisa nggak Tep? Besok berangkat, anjing kemana? Besok keluar kota, nih tuh luar kota. Terus latihannya cuma sekali, kayak gitu tuh gue sering tuh kayak gitu, sering menjadi kayak pilihan dadakan ya. Iya, gue tuh sering kayak gitu. Besok berangkat ya, kayak gitu. Sering tuh kayak gitu, jadinya ya udah. Akhirnya mulai di kalangan player tuh, session player, mulai nama gue mulai ada di situ, sehingga akhirnya gue end up main sama Dewa. Sempat main sama Dewa. Jadi gue tuh 2001 tuh main sama Dewa, jadi gitaris touringnya mereka gitu. Ya tandemnya Mas Andra lah gitu. Nah 2006 itu Mas Andra pengen bikin album solo. Tadi gue pikirnya bikin album solo apa kayak Joe Satriani. Kayak Joe Satriani ya. Instrumental cuma gitar doang gitu ya. Begitu. Ya karena tandemnya gua kan, Tep bantuin aku ya. Ya masa gua tolak, ya kan nggak mungkin lah. Bos gua idola gua gitu kan. Ketika ask for help ya ayo berangkat gitu. Ayo Mas, let's go. Udah pas bikin di tengah-tengah nih, tiba-tiba kayaknya kalau misalnya kita cuman instrumental yang dengerin cuman gitaris doang Tep. Segmented ya. Itu aja ya kalangan itu. Ada yang nyanyi dong. Lo nyanyi deh Tep. Hah? Gue coba ya gitu. Begitu udah nih latihan bikin lagu terus take demo gitu.
udah nih gue rekam suara gue gitu. Yes. Begitu gue dengerin lagi ke ruang monitor gitu kenapa gue jadi kayak momun gini nih dengerin suara gue sendiri, geli gue gitu. Pakainya bukan gue nih gitu ya. Gue bilang, mas jangan gue deh mas, gue jangan gue mas. Yes. Yaudah akhirnya nyari ketemu si Dedi, akhirnya kebetulan dan Backbone gitu. Oke. Nah ketika pas lagi bikin itu, karena sudah berubah formatnya, jadi ada vokal, Mas Andra nanya, Tep, lo ada lagu gak? Oh ada mas, gue bilang gitu. Nah gue kasih contoh ininya, intronya gitu, itu lagu Sempurna. Oke. Oh itu dari dulu awal kerangkanya? Iya itu sebenarnya lagu gue. Jadi lagu itu tuh udah ada sebenarnya. Cuman gue tuh tadinya liriknya bahasa Inggris. Nah abis itu gue presentasiin, oke nih rekam, tapi belum jadi. Ya rekam aja dulu gitu. Udah gue rekam pakai suara gue juga gitu. Tapi kayaknya ini bahasa Indonesia aja digubah sama Mas Andra. Bahasa Indonesia. Abis itu ditambahin lagi, dia bikin lagi verse-nya sama bridge-nya nih, tambahin sama dia. Udah lengkap nih. Yaudah tag aja. Udah. Gua nothing tulus kan karena memang ini project menurut gua siapapun yang diajak, lo diajak sama legend Mas Andra Ramadan gitu, dari Dewa 19 gitu. Iya. Kesempatan gua banget gitu. Betul. Rekam lah gitu. Ya udah jadilah lagu Sempurna itu. Dan jadilah meledak lagu ya. Nah, gua kan nggak tahu tuh tadinya kan kayak gitu kan. Ya udah akhirnya itu udah jalan. Terus tuh berjalan, gue masih anggapnya ya gue sebagai original player aja gitu kan. Gue nggak pernah nganggap bakal punya band sendiri tadi sebelum Dead Squad gitu. Oke. Nah balik lagi ke omongan yang kita stuck itu, bosenan. Nah pada saat jadi auditional player kan, gue jadi auditional player manggung lu malang buana tuh kiri kanan tuh gue anjapul tuh, anak jarang pulang. Iya dong, siapapun yang lagi tur kan pilihan lu katanya. Tepu iya pasti gitu. Nah tanpa gue sadarin gue udah punya keluarga nih, jadi gue kayak oke. Begitu pas gue ngeband itu tuh perasaan gue masih senang aja, senang terus manggung sana sini akhirnya gue punya menikah dan gue punya anak. Di tengah-tengah tuh gue ngerasa ada kebosanan yang sangat mendalam. Itu tuh kayak ini gue ngapain? Ini nih kayak banyak dialamin sama musisi juga kali. Yes. Jadi pada saat lo stuck gitu, ada dua pilihan sebenarnya yang sering terjadi sama musisi teman-teman gua nih. Iya. Tuh pilihan pertamanya either dia do drugs atau ngaco sengaco-ngaconya. Geser atau alim sealim-alimnya. Oh iya benar. Itu di angkatan lo tuh ya. Itu yang terjadi ya. Gua ada di fase itu tuh. Oh, lu ada? Ada gua di fase itu. Dua pilihan itu ya. Makanya tapi gua tidak melakukan dua itu, gua cuman ngerasa kosong aja Nat. Gue ngerasa kayak kosong nih apa sih gitu, karena gue setiap weekend gue harus keluar kota, ya kan, pergi jauh, naik pesawat, kadang-kadang naik kapal laut, nyebrang apa segala macam untuk melakukan kegiatan main musik orang, karena gue servis buat orang kan. Oke, berarti poinnya itu bukan lu gitu ya? Iya. You just additional mengiringi. Itu kosongnya ya? Itu, jadi gue kan gitu. Terus gue memang dapat reward, istilahnya gue dapat fee gitu. Terus fee-nya juga kan nggak buat gue sendiri. Iya. Gue itu buat menghidupi keluarga gue, buat orang tua gue juga gitu. Jadi terus buat gue apa gitu kan, gue rasanya kayak gitu tuh. Ngerti. Jadi kayak capek gitu, kayak capek. Nah di posisi itu tuh gue, aduh ini apa sih? Hampan gitu. ini udah kosong ya? Sebelum ada Dead Squad ya. Jadi gue masih ngerjain proyek orang ya? Iya gitu. Itu yang lu bilang di telepon malam, besok kita manggung ya kan? Gitu, lu selalu berangkat, bosan. Akhirnya gue sampai ya gue ngapain ini? Gue ngomong lah gitu, ya istilahnya kayak gue dialog sama si bos nih di atas sama Tuhan. Sama Tuhan. Iya, Tuhan ini apa nih? Gitu. Iya
iya ini apa nih? Ini apa nih ya? Maksud lu apa sih? Iya. Lu mau bikin... Dia nggak jawab kan, iya, tapi iya. kalau dia jawab gue takut nih. Iya, Kalau dia jawab itu cuma pikiran gua aja kan. Gue takut kan. Lu mesti gini, gue takut iya, ya. makanya. Oh, tapi lu di fase itu. Di fase itu. Nah, makanya gue bilang banyak yang antara dua tuh pilihannya, Iya. yaitu hancur banget atau alim banget. Betul. Kalau gue cuma kosong doang Oke, pada saat kosong. itu. Oke. Tapi akhirnya gue dapet jawaban tuh dari seorang fans. Wah, lagi fan. Bukan si monyet yang tadi kan? Bukan doi belum ada. Doi belum muncul, oke. Ini masih zamannya Friendster. Anjing. Iya, dia itu waktu itu gue habis manggung nih sama Dewa. Kelar manggung gue biasa turun dari panggung, gue ngerokok gitu barengan sama anak kru. Sementara Dewa kan ya biasa dikerubungin sama fansnya gitu kan. Grupis itunya lah ya. Gitu. Ya udah satu lah, habis itu nyamperin nih Mas Tevi. Ya, boleh minta tantangan. Dalam hati gue tuh berperang nih, ngapain sih gitu. Iya. Ini kan nggak ada gue nya gitu. Oke. Ini kan Dewa, lu kalau mau minta tantangan Dewa tuh di sana. Gue pikir dia masih salah ini karena salah kiblat ya? Iya, salah orang Salah gitu. orang, yes. Karena kan gue di atas panggung juga, dikiranya tuh gue Part of Dewa. iya, gitu. Oke. Gue kan cuma kerja doang gitu. Gue cuma kerja doang, gue cuma ada sebelah doang di sini. Enggak Mas, saya maunya Mas Tevi tantangan. Oh, dia udah nyebut nama kan? Oke. Ya udah deh, gue tantangan. Mas boleh minta pic-nya nggak? Udah kasih pic gitu. Oke. Foto ya Mas, foto. Gitu pas dilihat, wah Mas, makasih ya. Dia bilang tuh makasih banget. Sukses ya. Gitu. Amin. Nah, begitu dia bilang dia nyebut Mas sukses ya gitu. Kan Lu mikir tuh ya? Gue langsung kayak merasakan kebahagiaannya dia. Dan ketika gue merasakan kebahagiaannya dia, Yes. kok gue seneng ya? Ngerti gue posisi itu. Yes. Kok gue seneng ya? Kayak kok ada orang seantusias itu sama lu, Iya. sedangkan lu nya nggak begitu antusias kan tadi awalnya kan? Iya, karena jadi kan, kayak trigger, dia aja happy ya, kok gue happy gitu? Padahal kan sebenarnya tugas gue menghibur sudah selesai kan? Sudah. Yes. Ternyata gue bisa nyenengin orang dengan gestur yang paling simpel, yaitu cuma sekedar tangan dan foto aja. Setuju gue, itu gue tahu banget rasanya. Nah, gue tahu banget. Gue nggak bisa ngelihat sih, gue cuma bisa ngerasain aja dia energi dia itu gitu. Segitunya kalau lu ya. Nah, akhirnya gue nemuin jawabannya tuh, Nat. Jadi ya tugas gue tuh di sini ada di sini ya untuk menghibur tuh. Untuk itu. Ya, untuk mereka itu. Setelah itu. Iya, setelah itu gue langsung lu bikin Death Squad. Ketika udah nih Death Squad jadi, dan habis itu udah mulai sering-sering manggung. Gua tuh setiap mau naik panggung pasti nervous. Enggak dong. Beneran? Enggak dong. Gua kasih tau, iya. Setiap gua mau naik panggung tuh gua selalu nervous. Kenapa? Karena gua sebenarnya kalau ketemu orang banyak, gua cepat capek. Oke. Jadi gue harus kayak, banyak orang nih, gue harus nyiapin energi dulu nih, Nat. Gue harus kayak soliter dulu, gue diem dulu sendiri gitu. Habis itu gue nyiapin, karena itu gue nervous gitu. Even kalau lagi acara keluarga, banyak keluarga gitu, gue pasti melipir tuh. Gue pasti hilang. Sebelum gue gabung sama mereka, gue hilang dulu. Gue tahu tuh rasa iya. Gue pasti apanya gitu. Tuh ya? Nggak tahu kenapa. Anxiety? Bukan sih, kalau ya nggak tahu. Ya ini sih mungkin orang bilangnya introvert ya. Introvert. Tapi gue sih nggak ngerasa kayak gitu. Oke. Gue cuman kayak ketemu banyak orang, energi gue cepet habis. Gitu. Nah, makanya gue harus ngumpulin energi dulu kan. Makanya gue nervous nih. Sedangkan kalau lo manggung yang ngumpul sebanyak itu. Iya, misalnya ribuan orang gitu, ribuan jiwa-jiwa itu harus terpenuhi. Lo gimana caranya bisa memuaskan mereka kan? Yes. Kan gue mikirnya gitu, anjing nih gimana ya gitu. Makanya gue nervous setiap gue panggung begitu udah intro mulai, gue naik panggung, gitar disiapin sama guru gue, udah mulai intro, udah mulai rame kan, begitu gue keluar, wah rame gitu, gitar gue nyala, anjing men, ampli gue tuh kencang, ya kan, gue old school, jadi gue
Gue merasakan semua. Pokoknya monitor harus kencang ya. Pokoknya itu, pokoknya ampli di belakang gue tuh tendangannya harus ada gitu. Harus biji lo sampai geter gitu. Iya. Itu baru power. Itu baru ya. Iya, itu baru power. Kalau nggak gitu lu nggak kebawa ya. Nggak dapet, ya ampli gue kencang ya. Tapi men, itu tuh orang-orang fans itu di depan tuh para pasukan mati, suaranya jauh lebih kencang daripada ampli gue. Anjing. Iya. Nah, sorry gue potong. Lu baru mulai menyadari kayak anjing nih Dead Squad tiba-tiba punya fans yang segitu gilanya ke lu tuh kapan? Akhirnya lu kan berarti works dong. Apa yang lu kerjain di Dead Squad, tiba-tiba lu manggung punya fans yang wah anjing, gue pernah nonton lu gila banget. Gue gak pernah tahu sampai maksudnya di pada titik gitu. apa gitu ya? ya? Itu kapan gue itu cuman ngalir pokoknya aja. lu jalan tiba-tiba lu nonton anjing ya, nonton lu puluhan ribu orang. Karena begitu pas mereka lebih kencang suaranya daripada ampli gua, itu menurut gue it is the best drug ever. Yes. Itu hanya gue sampai merinding. Karena gue bisa ngerasain energinya balik ketika lo memberikan energi yang luar biasa untuk ribuan orang itu. Setuju. Ke depan gitu kan. Rasanya gila banget ya. Dan ternyata feedbacknya ke panggung balik lagi itu jauh lebih kenceng. Nah itu gue makanya seperti itu, gue nggak bisa ngeliatin, cuman gue bisa rasain tuh feedbacknya. Itu yang bikin gue nggak, yang gue pikir yang membuat semua ini menjadi make sense. Oke, gue tahu terasa. Gue make sense nih. Jadi gue memang harus ada di sini ya untuk mereka. Walaupun cuman beberapa jam saja, gue bisa membahagiakan mereka gitu. Gue rela hidup gue ini untuk bisa ngejalanin ini terus demi itu. Berarti kan lo tipikal orang yang sudah terbiasa dengan panggung, suara ampli keras, dan penonton yang lebih gila dari lo. Tiba-tiba pandemi, dan lo harus dihadapkan oleh virtual konser. Apa rasanya orang kayak lo? Nah, gue sempat ngerasain tuh, setelah beberapa bulan gak bisa bisa manggung gitu. Gue sempet nangis beneran. Bohong lah. Beneran nangis. Gue nangis. Tanya bini gue. Serius gue nangis pas lagi habis lebaran tuh. Gue ngerasa kayak ini gini amat gitu. Gue ngerasa kayak useless aja gitu. Iya. Ya karena gue tahu setelah jawaban itu tuh ya fungsi gue di sini tuh untuk menghibur orang gitu kan. Ngerti gue. Itu stop suddenly. Dan lama banget lagi. Dan lama banget gitu kan. Almost 2 years. Iya, jadi lo harus cari cara gimana caranya. Ya udah. Itu lo drop banget tuh rasanya. Gue drop tuh. Jujur aja gue drop. Dan mungkin nggak cuma gue doang ya. Ya hampir semua musisi drop ya. Tapi gitu. Yang nangis gue nggak taw ya. Kayaknya mungkin gue nangis. Gue kasih tahu di Leonardo. Gue nangis. Dengan bentuknya segini. Gue nangis. Terus bin lu sayang gitu loh. Nggak, berarti kan lu dihadapkan sama virtual konser yang tidak ada penontonnya. Iya. Apa rasanya buat lu? Ya sebenarnya pasti beda lah. Nggak akan sama seperti kayak lo rasakan energi ketika banyak orang di depan lo gitu. Itu kan yang the best drug ever. Begitu lo dengar fans lo dan lo kehilangan the drug sting kayak itu. Kayak orang sakau jadi kan. But at least ya gue ngurangin kekangenan gue dengan suara drum asli gitu dengan itu sih gue bisa udah dapat. Cuman energi yang dari fans itu yang balik itu yang lo kangenin ya gitu. Makanya kalau yang follow Instagram gue yang lo komen apapun atau lo DM gue pasti gue baca dan pasti gue balas. Itu tuh sebenarnya ya itu gue mau merasakan lagi energi itu lagi. Paham gue. Dan untuk survive sekarang gue liat lo punya sepatu ya. Oh iya. Ya kan, dan lo sempat posting nih gue nggak nyangka deh jadi model anjing. Tapi ya dekat rumah gue juga ada di Margonda. Model kan bukan lo doang nanti. Oh iya dong, lo juga model. Apa sih sepatu itu? Jadi gue lagi ada bikin collab gitu sama Beast. Jadi Beast itu adalah brand lokal, brand sepatu dari Indonesia gitu. Dan menurut gue di antara semua yang lagi naik nih local pride gini, nih si Beast nih terkesannya underrated. Oke. Nah gue seneng nih yang begini ya. Mereka dengan humble beginning gitu datang ke gua, Mas mau ini mau collab nih, ayo gitu. Ya udah. Gue ngikutin aja mereka caranya gini, caranya ceng. Gue iya aja. Meledak deh, sold out dalam 4 menit. Kayak gitu. Anjing sih. Iya, itu 400 pieces pertama tuh. Oke. Dead Show pertama. 4 menit ludas. Habis.
Terus tiba-tiba kita mau lanjut yang lagi nih, kita mau lanjut lagi nih, Om Tep, ayo, bikin berapa? Kita coba ini ya, 666. Oh, oke. 666. Iya. Gitu kan? Habis dalam waktu 6 menit, enggak? 5 menit. Oh, 5 menit Iya, anjing. 5 menit habis. Sumpah lu? Iya, Oke, bener, oke, habis tuh. oke. Nah, ini sekarang lagi mau bikin yang ketiga nih. Terus makin banyak kan ya. 1000. Nah, rencananya mau 1000 nih. Mau 1000. 1000. Nanti tanggal 8 Mei dirilisnya offline di Rock Nation. oh di Rock Nation. Di Rock Nation. Masih dengan billboard lo heboh itu di mana-mana? Eh. Enggak, tapi itu emang anjing ya. Gue juga kaget anjing dia lagi. Di sana dia lagi. Anda resmi jadi model loh. Ternyata jangan itu potensi baru ya. Alter ego gua. Enggak sih, itu sebenarnya profesi awal gua, Nat, lo aja nggak tahu dulu. Ada kayak dulu model Aneka Yes ya. Sama Indra Bekti kan? Enggak dong. Oke, berarti ngomongin Dead Squad, lu lagi bikin album. Iya. Lu menjanjikan tahun ini keluar apa entah Gua harap tahun ini keluar karena memang lagi dikerjain terus kan, intens. Oke. Cuman karena gua kerja ini di rumah. Oke. Jadi gua nggak punya ini kan, nggak punya target kan. Ketika gua nggak puas ya gua ulang lagi. Seperti yang sekarang ini gue lakukan. Oke. Udah ada beberapa lagu jadi terus gue denger lagi, anjing nih gitarnya gue ulang lagi deh. Oke. Ulang lagi. Oke. Berarti Jadinya tahun lama. ini ya, mudah-mudahan tahun ini. Tahun ini. Project sama Isyana Lagi udah dikerjain. Lagi dikerjain. Lagi take vokal. Oh, lagi take vokal. Makanya Tapi- bisa gue tinggalin. Buat The Leonardos. Yes, ya kan? Banyak banget cerita yang gokil sih soalnya. Tapi thank you banget udah nyiapin waktu lo. Sama-sama, Net. Gue thank you banget. Dan thank you juga buat burger lo. Kemarin enak banget. Kita semua makan nih. Good Day Burger. Nanti Dead kirimin Squad. lagi. Kirim lagi ya, kirim. Thank you, Tevi. Sip. Bye everyone. Bye. Stay hitam. Bye.